Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi pemimpin setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Khulafaur Rasyidin kalau secara bahasa berasal dari kata khalifah dan rasyada. Khalifah ini adalah yang berarti pengganti, sedangkan rasyada adalah yang orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi secara istilah Khulafaur Rasyidin adalah orang-orang yang menggantikan Nabi atau para pemimpin yang menggantikan Nabi dan mendapat petunjuk dalam mengurus umat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berapa Khulafaur Rasyidin itu? Ada 4. Yang pertama adalah Abu Bakar, yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga itu ada Utsman bin Affan, dan yang terakhir yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, keempat sahabat Nabi inilah yang menggantikan secara bergiliran, yang menggantikan kepemimpinan setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Nah, kemudian kita akan membahas tentang latar belakang atau kenapa sih munculnya Khulafaur Rasyidin itu. Ya, yang pertama itu setelah Nabi wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, umat Islam itu sempat bingung karena Nabi tidak menunjuk pengganti secara langsung, dan kebingungan juga tidak ada pemimpin setelah Nabi Muhammad wafat. Nah, karena itulah hal ini menjadi sesuatu yang besar di kalangan masyarakat Islam pada saat itu. Dan terjadilah perbedaan pendapat, terutama di dua kalangan atau di dua kelompok yang besar, yaitu kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Muhajirin berpendapat bahwa yang paling berhak untuk menjadi pemimpin setelah Nabi Muhammad itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Karena apa? Karena Abu Bakar pernah ditunjuk oleh Nabi untuk menggantikan beliau menjadi imam sholat. Nah, karena itulah ini sebagai petunjuk menurut mereka itu, menurut kaum Muhajirin ini sebagai petunjuk bahwa kepemimpinan setelah Nabi Muhammad adalah haknya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, seperti itu. Nah, kemudian berbeda pendapat dari kelompok yang satunya lagi, yaitu kelompok atau kaum Ansor. Kaum Ansor berpendapat bahwa Sa'ad bin Ubadah lah yang paling berhak karena yang paling berjasa terhadap Nabi dalam membantu dakwah Islam di Madinah. Seperti itulah dua kelompok besar ini berbeda pendapat dalam menentukan siapakah yang menjadi pemimpin setelah Nabi Muhammad. Apakah Abu Bakar, apakah Sa'ad bin Ubadah. Seperti itu. Maka setelah itu akhirnya Umar bin Khattab menyatukan pendapat dengan membaiat Abu Bakar sebagai khalifah pertama, dan sepakatlah semuanya bahwa yang menjadi khalifah pertama atau pengganti Nabi pertama itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan hal ini diterima oleh umat Islam dan menjadi awal terbentuknya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Nah, seperti itu awal mula munculnya Khulafaur Rasyidin. Alhamdulillah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga yang disampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mas Abdul Rahim. Di sini saya akan menjelaskan biografi 4 sahabat. Yang pertama, sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini adalah sahabat Rasulullah SAW. Nama asli beliau adalah Abdullah bin Khuwaifah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq ini mempunyai gelar As-Siddiq. Kenapa diberi gelar As-Siddiq? Karena As-Siddiq ini adalah pembenaran. Ketika Rasul SAW hijrah ketika Rasul SAW Isra Mi'raj dan kembali dari Isra Mi'raj dalam semalam, dan dalam membawa wahyu yaitu berupa perintah sholat, maka tidak ada yang mempercayainya kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Maka
Semenjak itu Rasul SAW menggelari Abu Bakar sebagai As-Siddiq. Maka diberilah nama Abu Bakar As-Siddiq. Beliau juga adalah pemimpin atau khalifah pertama umat Islam. Beliau memimpin umat Islam selama 2 tahun. Di masa Abu Bakar As-Siddiq, beliau membenahi masyarakat yang menolak untuk membayar zakat dan masyarakat atau muslim yang kembali menjadi murtad. Baik teman-teman, kita masuk ke khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini adalah khalifah kedua umat Islam. Beliau digerali Amirul Mukminin dan beliau juga mempunyai gelar sebagai Al-Faruq. Apa itu Al-Faruq? Al-Faruq itu pembeda antara benar dan salah. Khalifah Umar ini adalah khalifah yang tegas, adil dan penuh kesederhanaan. Bahkan dikisahkan Khalifah Umar bin Khattab ini tidur di jalanan. Maksudnya tidur di bawah pohon kurma. Ini sudah masyhur ceritanya. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab, beliau meninggal ketika sholat. Ketika beliau mengimami sholat, lalu datanglah Abu Lu'lu'ah, orang yang menusuk, menikam Umar bin Khattab. Sehingga ketika ditikam beliau sakit dan tak lama dari situ Umar bin Khattab pun meninggal. Baik rekan-rekan sekalian, kita masuk ke pembahasan khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah menantu Rasul SAW sekaligus khalifah ketiga. Beliau mempunyai gelar yaitu Dzunurain. Kenapa diberi gelar Dzunurain? Karena beliau menikahi 2 putri Rasul. Yang pertama Ruqayyah, yang kedua Ummu Kulsum. Jasa terbesar Utsman bin Affan untuk umat muslim ini adalah pembukuan atau mushaf Al-Quran yang disebut dengan mushaf Utsmani. Beliau meninggal ketika sedang membaca Al-Quran karena pada masa beliau terjadi pemberontakan yang dilakukan atau konotasinya oleh orang-orang Khawarij. Ketika beliau baca Al-Quran di rumahnya, beliau dibunuh. Baik rekan-rekan sekalian, kita masuk kepada pembahasan keempat, yaitu tentang biografi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu sekaligus menantu Rasul SAW. Beliau menikahi putri Rasul bernama Fatimah Az-Zahra. Nah, di masa kepemimpinan beliau sangat banyak sekali terjadi konflik-konflik internal, ya. Salah satunya yaitu perang Jamal, kemudian perang Siffin. Bahkan Ali bin Abi Thalib ini meninggal dalam keadaan terbunuh. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, umat Islam dipimpin oleh 4 orang yang sangat berjasa dalam masanya, yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Mereka bukan hanya pemimpin politis, tetapi juga mereka merupakan teladan iman dan akhlak. Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama setelah Nabi SAW wafat. Beliau merupakan orang yang sangat berjasa dalam mengumpulkan umat Islam, dan beliau pula yang menyatukan Al-Quran menjadi satu. Umar bin Khattab, beliau merupakan pemimpin yang tegas dan adil. Pada masanya Islam meluas hingga Persia dan Mesir. Beliau juga yang menciptakan atau yang membuat tahun Hijriyah, dan juga beliau yang menciptakan sistem pemerintahan. Kemudian Utsman bin Affan, beliau merupakan sosok pemimpin yang sangat dermawan, dan beliau yang menyatukan Al-Quran menjadi mushaf Utsmani dan juga memperkokoh Islam di armada lautnya. Dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib, simbol kecerdasan dan keilmuan. Di tengah konflik yang terjadi, di tengah kerusuhan yang terjadi, beliau tetap menjunjung tinggi nilai keadilan dan ilmu.